Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Terlebih dahulu Ibu mengecek kehadiran ya. Oke, siap, Bu. Felin? Sitatun? Oke, masuk semua ya. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang makanan halal dan haram. Yang pertama Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama menjelaskan pengertian makanan halal. Yang kedua menjelaskan pengertian makanan haram. Yang ketiga menyebutkan jenis-jenis makanan haram. Yang keempat menyebutkan jenis-jenis makanan yang halal. Dan kelima menyebutkan manfaat mengonsumsi makanan halal. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya silakan untuk peserta didik, perwakilan ketua kelas untuk menyiapkan doa terlebih dahulu. Siap, berat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Mas. Hari ini kita akan membahas materi tentang makanan halal dan haram. Yang pertama, materi tentang makanan halal. Pengertian makanan halal adalah jenis makanan yang diperoleh untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Menurut hukum Islam, kehalalan makanan ini diatur dalam Al-Quran dan hadis. Pengertian makanan haram. Makanan haram adalah jenis makanan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Apa saja jenis-jenis makanan halal? Apakah ada yang tahu anak-anak? Ya, Bu. Ya, silakan Mbak Felin. Ada sapi, kambing, domba, ayam, bebek, kalkun. Itu yang disembelihnya dengan cara menyebut nama Allah. Ya, benar. Selanjutnya ada telur. Telurnya itu seperti telur ayam, terus telur bebek. Selanjutnya jenis-jenis makanan haram. Yang pertama ada babi, terus hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam. Ada darah, ada minuman keras, hewan berbuas bertaring, contohnya itu seperti singa, terus harimau, anjing, dan serigala. Selanjutnya ada manfaat mengonsumsi makanan halal. Yang pertama mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman halal. Yang kedua, menumbuhkan akhlakul karimah atau karakter positif dan terhindar dari akhlak madmumah yang artinya karakter negatif. Yang ketiga, menjadi sumber tenaga. Tenaganya itu positif. Yang keempat, terjaga kesehatan. Karena setiap kita makan minuman yang halal untuk dikonsumsi itu bergizi dan baik untuk kesehatan. Dan yang kelima itu menjaga akal dan hati seorang. Mengonsumsi makanan halal akan berpengaruh positif pada pikiran dan juga hati seorang. Selanjutnya, contoh makanan halal. Ada daging sapi, beras, telur ayam, telur bebek, dan ada produk susu dan olahannya seperti susu kambing, terus susu sapi, susu domba. Contoh olahan susunya ada keju dan yogurt. Selanjutnya buah-buahan, ada seperti buah apel, itu yang termasuk buah halal. Selama tidak tercemar oleh bahan yang terkena najis.
Terus ada tuh biji-bijian, kacang-kacangan dan polongan. Contohnya tuh ada gandum, beras, jagung, dan sejenisnya. Termasuk produk olahan seperti roti dan pasta. Selama tidak mengandung bahan yang haram. Selanjutnya Ibu ada tebak gambar tentang materi halal dan haram. Ini ada gambar apa ya, anak-anak? Ya. Hewan sapi termasuk masuk ke halal atau haram ya? Halal. Iya, pintar. Selanjutnya ini gambar apa ya, anak-anak? Ayam betina. Iya, betul. Ayam betina dagingnya halal atau haram nih? Halal. Iya, betul. Kalau ini pasti tahu ya hewan apa? Apa ini? Pig. Iya. Babi itu hewan halal atau haram ya, teman-teman? Haram. Iya, betul. Kalau ini apa ya? Ada yang tahu gak? Apa ya? Boba. Darah. Apa Mbak ini? Darah, Bu. Ya, ini darah. Ini kan logo darah, terus ini ada kantong darah yang dipegang sama orang. Ya. Selanjutnya ini gambar apa? Beras. Ya, betul. Beras itu halal atau haram makanannya? Halal. Iya, pintar. Ya, Ibu akan menyampaikan kesimpulan pada materi hari ini. Makanan halal itu makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum memulai pelajaran dimohon untuk ketua kelas menyiapkan dan berdoa terlebih dahulu. Siap, Bro. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Oke. Hari ini ada yang nggak berangkat atau berangkat semua? Berangkat semua. Oke. Ya pada pagi hari ini materinya yaitu tentang materi pada pagi hari ini yaitu tentang mengkafani jenazah. Ada yang udah tahu tentang mengkafani jenazah itu bagaimana? Tapi sebelum ke sana, minggu kemarin kan menjelaskan tentang memandikan jenazah. Pak udah masih ingat nggak? Masih. Kok yang jawab cuma satu?
Yaudah nih. Yaudah ini Bapak kasih video itu bisa dilihat ya anak-anak dan dicatat tentang cara memandikan jenazah. Nah, yang pertama itu menyiapkan bahan-bahannya jelas. Ada air, ada sabun dan yang lain-lainnya. Lalu selanjutnya itu. Lalu yang langkah pertama yaitu siramkan dari ujung rambut ke ujung kaki, siramkan air. Itu langkah yang pertama untuk memandikan. Lalu yang kedua yaitu yang ketiga membuang kotoran yang sisa-sisa kotoran yang ada di dalam perut dan membersihkan kotoran yang ada di mulut, telinga dan yang ada di hidung. Bisa dilihat itu videonya ya. Bisa. Nah, setelah dimandikan, selanjutnya itu biasanya itu mayat itu ditaruh ke tempat yang tertutup untuk dikafani. Nah, dikafani ini pada materi hari ini itu ada beberapa sunnah. Sunnah yang pertama yaitu yang pertama itu kain kafan itu harus bersih dan rapi. Lalu yang kedua itu kain kafan itu harus berwarna putih. Itu yang sunnah, enggak harus sih, itu sunnahnya berwarna putih. Lalu selanjutnya yang sunnah yang ketiga itu jumlah kain kafan untuk laki-laki dan perempuan. Ada yang udah tahu belum? Belum. Jadi jumlah untuk kain kafan untuk laki-laki itu ada 3 jumlah. Itu ada 3. Dan untuk jumlah kain kafan yang perempuan itu 5. Lalu sunnah yang kelima itu tidak berlebihan dalam mengkafaninya. Langsung saja untuk tata cara tata cara mengkafaninya ya. Yang pertama itu jelas bahan-bahan mengenai apa yang akan dikafan, yaitu pertama itu kain kafan jelasnya. Kain kafan tadi untuk yang laki-laki berapa? 3. Dan untuk yang perempuan? 5. Oke, pintar. Lalu selanjutnya itu ada kain kafan yang digunting memanjang itu buat menalini. Itu biasanya tergantung, ada bisa 3 bisa 5. Bisa 3 dan bisa 5. Oke, tuh. Langkah yang pertama itu sediakan 3 atau 5 utas tali yang dihamparkan di tempat perbaringan. Jadi ini contohnya sih buat laki-laki ya. Nih, kan laki-laki. Jadi itu 3 lembar kain kafan dan 5 utas tali untuk menalini.
Lalu selanjutnya sudah digelar, terus ketiga-tiganya itu dikasih itu wewangian atau kapur barus di tengah-tengahnya, dan di akhir-akhir di bawah-bawahnya itu dikasih tali buat untuk menali. Untuk selanjutnya itu kalau sudah, letakkan mayatnya seperti yang ada di gambar itu, letakkan. Kemudian setelah diletakkan, diluruskan dan diposisikan. Selanjutnya untuk membuntalnya itu satu persatu ya, anak-anak. Jadi satu persatu, lalu habis itu ditaliin. Nah, mungkin sekian untuk materi pada pagi hari ini. Nanti Bapak kasih tugas ya buat merangkum materi hari ini dan materi minggu yang lalu. Nanti dibuat rangkuman atau buat kayak peta konsep semenarik mungkin lah intinya. Nanti dinilai, minggu besok dikumpulkan. Oke, ada yang ditanyakan? Oke. Udah, kalau jangan lupa ya tugasnya. Oke. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, mohon ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Syakrat berdoa mulai. Ya, terima kasih. Ya, kemudian saya absen dulu ya. Yang pertama, Mas Dias. Hadir. Ya, Mas Rohman. Hadir, Pak. Ya, hadir semua ya. Ya. Jadi ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Belum tahu, Pak. Ya, jadi kita akan belajar tentang sejarah ya. Sejarah. Ada yang tahu sejarah tokoh Islam yang ada di Indonesia ya. Di sini ada yang tahu Wali 9 itu disebut apa? Wali Songo. Ya, betul sekali. Ya, Wali Songo yaitu berarti ya berasal dari kata wali dan songo. Ya, wali itu yang berarti kekasih Allah. Ya, kekasih Allah atau utusan Allah, yaitu untuk menyebarkan agama Islam, ya, terutamanya di daerah Indonesia ya. Terus songo itu berasal dari bahasa Jawa ya, yang artinya 9. Jadi di sini ada 9 wali ya anak-anak. Ya, Pak Guru ada foto-fotonya. Nah, ini ada beberapa wali. Yang pertama Sunan Gresik. Sunan Gresik yaitu mempunyai ini cuma alias doang, berarti Sunan yang itu artinya utusan dan Gresik berarti dia menyebarkan agama Islam di daerah Gresik. Nah, ya, nama aslinya Maulana Magdum Ibrahim ya anak-anak. Kemudian yang kedua Sunan Ampel. Sunan Ampel yaitu berarti dia menyebarkan agama Islam di daerah Ampel yang berada kalau sekarang di Surabaya. Nama aslinya Raden Rahmat. Kemudian Sunan Bonang. Sunan Bonang dia berasal dari Tuban. Jadi dia menyebarkan agama Islam di daerah Tuban. Ya. Untuk dia berdakwah, kenapa bisa namanya Bonang? Karena dia
apa ya, menciptakan sebuah alat musik yaitu bernama bonang. Kemudian yang keempat anak-anak yaitu Sunan Derajat. Ya, terus yang kelima Sunan Giri. Ya, Sunan Giri itu sama seperti Sunan Gresik. Ya, dia menyebarkan agama Islam di daerah Giri Gresik. Terus yang keenam ya. Yang keenam yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati dia menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat ya, khususnya di Cirebon. Ya, nama aslinya Syarif Hidayatullah. Terus yang ketujuh Sunan Kudus. Beliau menyebarkan agama Islam di daerah Kudus. Ya, beliau juga terkenal dengan toleransinya ya. Jadi beliau di sana berdampingan dengan umat Hindu. Ya. Terus yang ke-8 ini sangat populer sekali ya, yaitu Sunan Kalijogo. Ya, nama aslinya Raden Mas Syahid. Beliau menyebarkan agama Islam di daerah Demak, Jawa Tengah ya teman-teman. Ya, ada yang tahu beliau menggunakan dakwah apa ketika menyebarkan agama Islam, Mas Dias? Wayang. Ya, betul sekali Mas Dias, wayang ya. Nah, terus yang ke-9 terakhir, ini juga daerahnya dekat dengan Sunan Kalijaga, yaitu di daerah Muria atau sekarang Rembang. Ya. Nama aslinya Raden Umar Zaid. Ya. Ya. Sebelum itu Pak Guru ada lagu nih ya. Ya. Ya, kita nyanyi bareng-bareng ya. Ya. Ada yang tahu syair Wali Songo kan ya, teman-teman? Masih ingat, Pak? Ya. Ya, yuk bareng-bareng ya. Ya. Jadi kita menyebutkan nama sunannya dan nama aslinya. Ya. Yuk 1, 2, 3. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel Raden Rahmat. Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin. Sunan Bonang Maulana Makdum. Sunan Derajat Raden Qasim. Sunan Kalijogo Raden Syahid. Sunan Muria Raden Umar. Sunan Kudus Ja'far Shodiq. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Mungkin itu saja penjelasan dari Pak Guru. Apa ada yang ditanyakan anak-anak? Ya. Ya. Mungkin itu saja ya. Ya, Pak Guru juga akan ngasih tugas. Ya, tugasnya yaitu kalian menggambar salah satu tokoh. Ya, ya, nggak apa-apa. Ya, bisa lah ya anak-anak ya. Ya, bisa. Salah satu tokoh tadi Wali Songo tadi ya. Ya. Ya, mungkin itu saja dari Pak Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, silakan ketua kelas bisa memimpin doa. Siap, berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian dari Pak Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Buat ketua kelas bisa dipimpin doa. Siap gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tadi kita sudah berdoa ya, semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan berkah. Amin. Oke, sebelum Ibu mulai pelajaran, hari ini kita cek presensi dulu ya. Anas, Umul. Ya, alhamdulillah ya hari ini kita berangkat semua jadi bisa menjalankan pembelajaran pada pagi hari ini dengan full tim ya. Oke, jadi hari ini itu Ibu mau menjelaskan tentang apa itu puasa. Nah, di sini kan kemarin kita sudah belajar mengenai sholat ya. Sekarang itu zakat kemarin kan. Nah, sekarang itu puasa. Ibu mau bertanya nih, puasa itu termasuk ke dalam rukun Islam yang keberapa sih? Ada yang tahu nggak? Enggak ya? Jadi puasa itu masuk dalam rukun Islam yang keempat. Setelahnya zakat ya. Nah, puasa itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu soma yasumu sauman wasyamana, yang artinya itu menahan dari apa? Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Contohnya apa yang membatalkan puasa? Makan, minum, menahan dari hawa nafsu ya. Nah, itu dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Selanjutnya itu ada macam-macam puasa. Macam-macam puasa itu ada 2 ya. Nah, Ibu minta salah satu dari yang laki-laki sama yang perempuan bisa maju ke depan buat sebutin contoh dari puasa wajib sama puasa sunnah. Nanti yang perempuan maju contoh puasa wajib. Yang laki-laki puasa sunnah. Ayo. Apa aja? Dan sebagainya. Ayo. Yang laki-laki. Nah, yang perempuan dulu, puasa wajib itu ada apa aja? Ada puasa Ramadan, Ya. puasa Kafarat. Ya, terus ada puasa nazar ya. Oke. Terus yang laki-laki ada puasa apa aja nih? Puasa sunnah. Iya, contohnya. Senin Kamis. Iya, betul. Terus? Puasa Daud. Iya. Puasa Asyura. Iya, oke. Tepuk tangan semuanya. Bisa kembali ke tempat duduk. Nah, jadi kan tadi udah ada menyebutkan ya contoh puasa wajib sama puasa sunnah. Sekarang Ibu mau jelasin dulu apa sih itu puasa wajib. Nah, puasa wajib itu dilaksanakan hukumnya itu wajib ya, karena harus dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan akan mendapat dosa, jika tidak dilaksanakan mendapat pahala, jika tidak dilaksanakan mendapat dosa. Contohnya tadi ya sudah disebutkan ada puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, dan juga puasa kafaroh. Terus kalau puasa sunnah nih, puasa sunnah itu hukumnya sunnah, jika dilaksanakan mendapat pahala, jika tidak dilaksanakan tidak mendapat dosa. Tapi untuk puasa sunnah itu dianjurkan dilaksanakan. Terus yang selanjutnya itu ada perbedaan ya. Tadi kan kita udah bahas tentang pengertian, terus juga ketentuan gimana sama contohnya. Nah, buat perbedaannya nih, dari segi aspek, puasa wajib itu hukumnya wajib. Kalau puasa sunnah hukumnya sunnah. Terus tadi ketentuannya gimana kalau puasa wajib? Jika dilaksanakan dosa. Terus kalau puasa sunnah, jika dilaksanakan, jika tidak dilaksanakan, oke, pintar. Terus contoh yang terakhir, contoh puasa wajib tadi apa aja ya? Puasa Ramadan, sunnah, qadha, nazar, kafaroh. Nah, kalau puasa sunnah tadi banyak ya. Ada apa aja ya? Senin Kamis, Daud, Asyura, Arafah, ya banyak sekali ya. Nah, pintar anak-anak, tepuk tangan semuanya. Oke, nah tadi kita kan udah bahas tuh tentang beberapa pengertian, perbedaan kan. Nah, sekarang itu kita menjelaskan tentang hikmah puasa. Jadi di sisi lain kita menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan dari pagi sampai sore itu ya, kita juga mendapatkan beberapa hikmah. Contohnya itu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena kan
kalau kita lagi puasa itu kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, bisa dengan mendekatkan diri kepada Allah, terus juga bisa menjaga kesehatan. Jadi yang tadinya makanannya kita nggak teratur, terus jadi ketika puasa itu makannya teratur, terus bisa meningkatkan kesabaran dan pengendalian diri. Kenapa? Karena kalau kita puasa itu kita harus dilatih untuk bersabar, untuk menahan segala dari hawa nafsu, amarah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu yang terakhir kita bisa menumbuhkan empati terhadap sesama, karena kita itu puasa itu bisa merasakan nih, semisal ada fakir miskin yang susahan makan, nah kita bisa merasakannya gitu. Oke. Mungkin materinya segitu dulu dari anak-anak. Mungkin ada yang ingin bertanya mengenai tadi Ibu penjelasan? Ya, apa itu? Gimana sih niat puasa tuh? Oke, Ibu kasih contoh ya, buat puasa Ramadan itu contohnya niatnya ya. Itu ada nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadihi sanati fardolillahi ta'ala ya. Jadi niatnya itu saya niat berpuasa dari pagi sampai terbenamnya matahari, karena itu sifatnya fardu di bulan Ramadan, wajib karena Allah Ta'ala. Jadi kayak gitu ya contoh niatnya. Oke, mungkin ada yang masih belum paham sama penjelasan Ibu? Sudah ya, Alhamdulillah dari anak-anak sudah paham semua yang dijelaskan oleh Ibu. Mungkin segitu saja materi pada pagi hari ini. Ibu mau kasih PR ya buat kalian kerjakan di buku paket halaman 300 ya. Depan dikumpulkan, oke? Oke, mungkin segitu dulu pembelajaran pagi hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah. Amin. Untuk menutup pelajaran kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, jadi pertama sebelum kita memulai pelajaran pada ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa bersama-sama. Monggo untuk ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, berat. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebelum itu kan Bapak absen dulu ya. Yang pertama ada Mas Rohman Hadir, Pak. hadir, Mas Dias, Hadir. Mbak Umul, ya hadir semua ya, nggak ada yang berhalangan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, ngomong-ngomong ini teman-teman udah tahu nggak kita mau belajar apa pada hari ini? Belum ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang keutamaan sholat Jumat, yaitu dengan tema mengamalkan sholat Jumat sebagai bukti ketaatan pada ajaran Islam. Jadi sebelum Bapak mulai pada kali ini, khususnya bagi yang laki-laki ya yang mengerjakan sholat Jumat, ada yang udah tahu niatnya sholat Jumat belum? Belum ya. Jadi ini niatnya sholat Jumat yaitu usolli fardol Jumat rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Gimana? Udah hafal? Coba bareng-bareng. Usolli fardol Jumat rakaataini
lati makmuman lillahi ta'ala. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya sholat itu harus tahu, dan niat itu diucapkan wajib dan juga di dalam hati ya, teman-teman. Terus lanjut di sini akan membahas tentang sholat Jumat, kompetensi dasar, tujuan, materi, dan evaluasi. Terus langsung saja ke pengertian sholat Jumat. Terus jadi di sini nanti kita akan membahas tentang tata cara sholat Jumat ya, anak-anak. Jadi yang pertama itu ada muadzin, itu adzan pertama, kemudian khotib itu naik ke atas mimbar, memberi salam, lalu duduk kembali, lalu muadzin adzan kedua, lalu dilanjut dengan khutbah. Nah, setelah itu khotib berhenti untuk khutbah pertama, lalu dilanjut oleh muadzin sholawat, lalu lanjut khutbah kedua, lalu penutup, lalu sholat. Jadi di sini teman-teman pengalamannya gimana ini? Pas waktu sholat Jumat ada yang bagaimana ini? Ada yang aneh atau gimana? Datang langsung duduk, lalu memejamkan mata, kemudian bangun langsung sholat gitu? Ada yang seperti itu? Atau ada yang ketika sudah sholat Jumat langsung salam, langsung pergi terus mengambil nasi berkah ini? Banyak ini ya. Ya, anak-anak sekarang memang seperti itu sih ya. Ya, seperti itulah ya. Ya, terus yang perlu anak-anak pahami nih, yaitu tentang rukun khutbah Jumat. Bisa dibaca di layar tersebut. Jadi yang pertama itu ada hamdalah atau lafaz memuji Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua yang pasti itu sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang ketiga ada wasiat atau perintah atau ajakan untuk bertakwa. Yang keempat membaca Al-Qur'an pada salah satu dari dua khutbah, yaitu ketika khotib itu doa pertama lalu berhenti sejenak. Itu kita dianjurkan membaca doa, terus yang muadzin itu membaca sholawat. Terus yang terakhir doa untuk umat Islam di khutbah kedua, itu yang memimpin dari khotibnya. Terus ada sunah-sunah sholat Jumat, bisa dilihat ya di layar. Itu yang pertama itu ada apa aja itu? Yang pertama bisa dilihat gambarnya ini, mandi ya. Terus yang kedua berpakai pakaian yang baik, yang suci, muslim lah ya, muslim. Terus yang ketiga ini yang ketiga bukannya nggak pakai baju ya, ini pakai parfum maksudnya ini, pakai parfum itu ya, salah tangkap itu. Terus yang keempat segera bergegas ke masjid, yang kelima berdoa, dan yang keenam perbanyak zikir atau membaca Al-Quran. Terus ada hikmah, ini yang paling penting ini. Ketika kita melakukan sesuatu pasti ada hikmah di balik itu semua. Jadi ketika hikmah sholat Jumat itu yang pertama itu mengajarkan untuk taat pada prosedur. Jadi misalnya hari Jumat kan hanya satu dalam satu minggu, dan sholat ini juga hanya satu dalam satu minggu. Jadi ketika kita selalu mengerjakan di sholat Jumat, nggak pernah bolong-bolong tanpa terkecuali, kecuali sakit. Ketika sakit pun diganti dengan sholat duhur. Terus membentuk kejujuran imam atau pemimpin menjadi sarana saling mengingatkan, media doa bersama untuk saudara sesama muslim, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara sesama manusia, semua sama, yang kaya miskin, tua muda, pintar kurang pintar, dan lain sebagainya. Terus sini sebelum ditutup mungkin dari anak-anak ada yang mau ceritain pengalamannya ini ketika sholat Jumat atau ketika berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat ini bagaimana? Ada yang mau maju ke depan ini cerita sedikit? Oh, Mas Dias, monggo. Ya, pengalaman saya pas sholat Jumat itu pas khutbah tidur Pak. Waduh, Terus iya. bangun-bangun sudah selesai, sendalnya hilang. Oh, sendalnya hilang. Aduh, berarti seperti itu ya? Iya Pak. Oke, siap. Terima kasih Mas Dias. Kita kasih tepuk tangan meskipun sendalnya hilang. Ya, jadi seperti itu. Mungkin seperti itu. Ketika sendalnya hilang, jadi pelajaran ya kata-kata hari ini. Sesuatu yang hilang darimu itu akan tergantikan dengan yang baik. Jadi jangan terlalu kecewa atas apa yang telah hilang darimu.
Mungkin ya cukup sekian. Ya sebelum itu dari Bapak mau kasih tugas ini evaluasi. Jadi seperti yang ada di buku LKS nomor 46, terus ada tugas itu jelaskan rukun sholat Jumat dan analisis ya sholat Jumat. Ya mungkin cukup sekian dari Bapak. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silahkan. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Felin? Hadirah. Anissa? Hadirah, Bu. Hadir semua ya? Alhamdulillah. Sebelumnya ada yang udah tahu kita akan belajar apa hari ini? Untuk hari ini kita akan belajar mengenai adab bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Kenapa sih kita harus beradab kepada teman, saudara, ataupun tetangga? Ada yang udah tahu? Belum ya? Belum. Kita harus beradab itu karena kita kan emang sejatinya makhluk sosial ya. Jadi nggak bisa hidup sendiri. Jadi harus beretika atau beradab kepada sesama. Nah, adab sendiri kan itu artinya adalah sopan santun atau norma atau etika yang baik dalam melakukan sikap kepada orang lain kayak gitu kan. Nah, yang selanjutnya itu ada yang udah tahu gimana sih caranya beradab kepada saudara, tetangga ataupun teman? Ini Bu ada contohnya sekalian. Ada gambarnya. Yang pertama kita itu harus menjalin silaturahmi antara sesama saudara. Contohnya ya, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah kita tuh harus rukun sesama saudara, nggak boleh kalau misal sama adiknya berantem, ya adiknya dibeliin mainan, terus kita iri, terus bermusuhan kayak gitu nggak boleh ya. Yang kedua itu saling perhatian dan kasih sayang. Nah tadi berarti sama aja kayak menjaga kerukunan antara saudara maupun dengan teman maupun dengan tetangga. Yang ketiga itu ada menjaga perasaan saudara. Ya gitu nggak boleh saling menyakiti ya. Yang selanjutnya ada suka membantu teman, saudara maupun tetangga. Lihat nih, di sini ada anak yang membantu kakek-kakek. Ya, jadi kita tuh harus saling membantu, nggak boleh kalau misal ada kakek-kakek mau nyebrang, masa kita biarin aja kayak gitu, nggak boleh ya. Yang selanjutnya ada membawa kebaikan dalam bergaul. Jadi nggak boleh tuh bergaul sesama kayak misal bergaul dengan hal-hal yang negatif kayak gitu nggak boleh ya. Terus sesama saudara, tetangga atau teman itu harus
5S. Sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Intinya kita harus tetap menjaga kerukunan dengan saudara, dengan tetangga maupun dengan teman, kayak gitu ya. Paham? Ada yang mau bertanya nggak? Kalau enggak berarti ibu yang bertanya ke kalian. Ibu tunjuk ya. Untuk Mbak Umul, di sini kan ada love nih 2. Mbak Umul mau pilih yang warna apa? Warna biru, Bu. Oke, bentar. Siap ya jawab pertanyaan dari ibu ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara membiasakan diri beradab kepada saudara, teman, dan tetangga? Yaitu pertama menjalin silaturahmi, Ya. saling perhatian dan kasih sayang, Terus? saling menjaga perasaan, suka membantu teman, selalu berprasangka baik. Betul. Ini ibu ada reward buat kamu. Terima kasih. Tepuk tangan. Besok untuk yang kesempatan selanjutnya yang lainnya bakal dapat juga. Intinya kesimpulannya ya, kita tuh harus bersopan santun atau beretika yang baik dalam melakukan komunikasi atau memperlakukan saudara, teman, dan tetangga seperti itu ya. Yaitu caranya dengan apa tadi? Yang pertama itu menjalin silaturahmi, terus saling perhatian dan kasih sayang, saling menjaga perasaan, membantu, terus kalau ketemu tetangga tuh saling sapa, salam, senyum, sopan dan santun. Nggak boleh semena-mena ketemu tetangga diem baik, mukanya cemberut, itu nggak boleh ya. Terus harus senantiasa menjaga kerukunan dan keamanan bersama. Paham ya? Paham, Bu. Ada yang mau bertanya? Gak ada? Cukup ya? Mungkin pertemuan untuk hari ini dicukupkan sampai di sini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu cukupkan. Mari kita sebelum itu Ibu ada PR buat kalian. PR-nya jangan lupa kalian mengerjakan soal di halaman 36 ya, dikumpulin minggu depan, jangan lupa. Oke, cukup sampai di sini. Ibu cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, masih semangat semuanya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Monggo untuk ketua kelas bisa untuk menyiapkan berdoa. Siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Ya baik, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Anissa, Sitatun. Oke, alhamdulillah masuk semua, sehat semuanya ya. Ada yang sudah tahu pada hari ini kita akan belajar mengenai apa? Belum ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai adab bersosial media. Nah, apa sih adab? Adab itu merupakan etika atau sopan santun. Nah, di sini itu konteksnya bersosial media. Jadi etika kita dalam bersosial media. Ya, jadi apa itu adab? Adab. Ya, baik. Betul. Adab itu etika atau sopan santun. Nah, media sosial itu merupakan sebuah sarana di mana para penggunanya itu dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jaring sosial, wifi, wiki, forum dan dunia virtual. Nah, media itu sendiri itu contohnya ada koran,
kemudian majalah, spanduk, dan lain-lain. Kemudian sosial itu yang berkenaan dengan masyarakat, ya. Nah, selanjutnya apa saja sih ada bersosial media yang baik dalam pandangan Islam? Nah, yaitu yang pertama ada tabayun. Tabayun itu merupakan cek dan recheck. Jadi ketika kita bersosial media itu kita harus mengecek berita itu atau informasi tersebut itu bohong atau tidak, valid atau tidak gitu. Ditakutkan nanti akan kita itu hoax, menerima berita yang hoax gitu, hoax ya. Terus selanjutnya, karena dalam Islam itu tidak membenarkan adanya share berita tanpa melakukan penyelidikan atau kevalidan secara mendalam. Nah, perlu adanya cek tadi itu atau tabayun. Nah, selanjutnya menyampaikan informasi dengan benar. Nah, dalam Islam itu mengajarkan opini yang jujur dan didasarkan pada bukti dan fakta serta diungkapkan dengan tulus. Tidak menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya di media sosial. Jadi ketika kita bermedia sosial itu kita harus tidak termakan informasi berita yang belum valid. Kita itu harus mengecek dulu apakah itu beritanya hoax atau tidak ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, terus selanjutnya haram menebar fitnah, kebencian, dan yang lainnya. Dalam fatwa MUI itu jadi dihukumi melakukan gibah, fitnah, atau namimah itu nanti akan dijatuhi hukum. Kemudian melakukan bullying itu juga akan dijatuhi hukum. Selanjutnya ada contoh, ada bersosial media ya. Jadi kita itu dalam menggunakan media sosial itu harus bijak ya. Nah, itu sebagai sarana, bisa untuk media sosial itu sebagai sarana dakwah, yaitu berbagi konten atau yang positif, yang membangun, yang bermanfaat seperti itu. Kemudian kita itu bisa meng-share quotes motivasi kepada teman-teman agar mereka itu termotivasi. Kemudian menghindari gibah atau menggosip ya. Nah, ini yang perempuan ya. Jangan menggosip atau memberi berita yang tidak benar. Nah, selanjutnya itu menjaga hubungan. Nah, jangan sampai penggunaan media sosial itu menggantikan interaksi kita sesama manusia. Nah, kadang kan kita lupa ya, kalau misalnya udah sama teman-teman itu kita lupa. Kita udah sibuk HP-an sendiri gitu. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya nih. Coba Mbak Anissa contohkan ada bersosial media yang Mbak Anissa lakukan. Itu dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Contohnya seperti ini Bu, ketika saya mengirim pesan kepada seseorang, itu saya mulai dengan salam, assalamualaikum. Oke. Terus saya menggunakan bahasa yang sopan. Iya, baik sekali. Jadi ketika kita misal mengechat seseorang itu menggunakan salam dan menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Ya, terima kasih. Mungkin anak-anak nanti juga bisa menerapkan seperti Mbak Anissa ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin membagi kalian dua kelompok. Sebelah sini kelompok 1 dan sebelah sini kelompok 2. Nanti Ibu akan kasih lembar siswa. Kalian nanti diskusikan ke teman satu kelompoknya ya. Setelah itu nanti kita review sama-sama. Silakan untuk berdiskusi. Oke, ada yang kesulitan? Belum ya? Oke. Ya, waktunya sudah selesai. Silakan dikumpulkan kembali. Ya, jadi kita review sama-sama ya. Tadi Ibu kasih lembar ini karena untuk penguatan kalian. Jadi seberapa pemahaman kalian untuk mengetahui apa saja ada bersosial media. Jadi kita tadi belajar mengenai apa saja ya. Yang pertama itu pengertian ada bersosial media. Kemudian yang kedua macam-macam ada bersosial media. Kemudian yang ketiga ada contoh ya. Contoh-contoh ada bersosial media. Oke, baik. Selanjutnya nanti ada tugas ya di LKS halaman 14. Besok dikumpulkan di meja Ibu ya. Oke. Sebelum Ibu tutup, Ibu punya quotes nih. Jadi quotes-nya itu, ingatlah media sosial adalah alat yang netral. Baik atau buruknya itu tergantung pada bagaimana kita melakukannya. Oke, sekian dari Ibu. Mungkin itu saja. Kita membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Seperti biasa sebelum mengawali kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Silakan ketua kelas memimpin. Siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membahas tentang adab kepada orang tua dan juga kepada guru. Nah, sebelum mengawali pembelajaran ini, Bapak absen terlebih dahulu ya. Rohman, Hadir. Ferdi, alhamdulillah masuk semua ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang adab kepada orang tua dan guru. Salah satunya kita bisa menjelaskan pengertian adab kepada guru, yang kedua pengertian adab kepada orang tua, dan yang terakhir tujuan kita adalah bisa mempraktekkan adab kepada orang tua dan juga guru. Nah, anak-anak masih ingatkah apa yang dimaksud dengan adab? Lupa ya? Nah, adab itu berarti kesopanan atau kehalusan ketika kita bertingkah laku, atau bisa disebut juga adab itu diartikan tata krama atau juga sopan santun. Jadi hubungannya dengan materi pada kali ini, adab kepada orang tua dan guru berarti tata krama atau sopan santun kepada orang tua dan juga guru. Nah, kita sebagai seorang muslim kita wajib hukumnya menghormati orang tua kita. Karena apa? Orang tua kita lah yang merawat kita, yang membesarkan kita dari kita belum bisa berjalan sampai bisa berjalan. Itu salah satu alasan mengapa kita harus menghormati orang tua kita, beradab kepada orang tua kita. Silakan buka buku paket ya, anak-anak, perhatikan halaman 105. Nah, di situ dijelaskan bahwa kedua orang tua kita merupakan sebab adanya kita. Karena apa yang dia lakukan itu untuk kita semua gitu kan. Dari kita kecil belum bisa belajar, berjalan, bisa berjalan gitu kan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan hamba-hambanya untuk berbakti kepada orang tua gitu kan. Karena pernah mendengar nggak, surga itu di telapak kaki ibu itu. Jadi kita sebagai anak harus wajib menghormati orang tua gitu kan. Salah satu adab kepada orang tua adalah mencintai dan menyayanginya. Yang kedua, menaati perintah-perintahnya selagi tidak keluar dari ajaran agama Islam. Yang ketiga, menjaga perasaan keduanya. Itu menjaga perasaan maksudnya apa? Sebisa mungkin membuat hati orang tua kita senang. Dengan cara apa? Dengan cara kita manut gitu, manut perintah gitu kan. Atas apa yang disuruh kita harus lakukan itu, walaupun kita sedang capek harus dilakukan ya. Nah, jadi surga itu tidak pantas untuk anak-anak yang membuat ibunya nangis itu kan. Nangis dalam hal karena kita dibentak, ibu kita dibentak itu, tidak boleh itu gitu kan. Next, selanjutnya kita akan membahas tentang adab kepada guru ya. Nah, adab kepada seorang guru. Guru ini perannya besar sekali itu kan di kehidupan kita. Salah satunya kita sebelum kita bisa menulis, adanya guru kita jadi bisa menulis kan. Jadi kita wajib menghormati ibu guru kita gitu kan. Ibu bapak guru kita wajib dihormati. Ya, salah satu adab kepada guru itu tidak menghibahnya atau membicarakannya di belakang kita, di depan guru kita biasa saja, tapi di belakang guru kita mengomongkan gurunya atau membicarakannya, itu tidak boleh anak-anak. Tuh. Yang kedua, kita menghormati dan menghargai itu kan. Ketika kita dalam pelajaran kita menghormati pak guru atau bu guru yang sedang menerangkan itu kan. Tidak boleh kita mengobrol sendiri, jalan-jalan, itu tidak boleh, harus dihormati gitu kan. Nah, sampai situ paham? Paham. Nah, kalian bilang paham, Bapak ada permainan untuk penguatannya itu. Yang namanya bunga ajaib. Yang di dalamnya ada soal ya. Salah satu anak maju. Silakan Mas Rohman maju. Nah, baca soalnya.
Praktekkan adab kepada orang tua. Praktekan ya. Coba Bapak sebagai orang tua Pak Rohman, gimana Mas Rohman itu beradab kepada orang tuanya? Iya, Pak. Nah, ini adab namanya apa? Adab apa? Salim. Bersalaman. Biasanya dilakukan pada saat apa? Mau berangkat sekolah, Pak. Nah, itu kan bersalaman itu. Silakan duduk kembali. Nah, itu salah satu adab kita kepada orang tua itu bersalaman. Karena ketika kita mau pergi kemana-mana, kita wajib berpamitan dengan bersalaman itu kan kepada orang tua. Itu salah satu manfaat agar kita tidak dicari orang-orang tua itu bersalaman. Sampai sini sudah paham? Alhamdulillah ya. Melihat waktu yang sudah hampir istirahat, Bapak tutup terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas ditutup berdoa. Siap, gerak, berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Untuk ketua kelas dimohon untuk pimpin doa terlebih dahulu ya. Siap, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Untuk ketua kelas, apakah hari ini ada yang nggak berangkat atau hadir semua? Alhamdulillah hadir semua. Oke, alhamdulillah. Oke, anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Jadi nanti Bapak menjelaskan tentang secara singkat tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Itu apa namanya? Tidak secara detailnya dalam. Hari ini kita hanya meringkas saja untuk pertemuan minggu ke depan. Karena pertemuan minggu ke depan kita akan membahas lebih dalam lagi. Oke, jadi yang pertama kita tentang sedekah. Apa sih itu sedekah? Sedekah itu seseorang yang memberikan sebuah harta benda ataupun berupa makanan, barang, ataupun hal lainnya yang berupa bantuan juga kepada orang yang membutuhkan dengan niat ridho Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Dengan sukarela dan ikhlas. Contohnya seperti pada gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Enggak ada. Ini tuh gambar ibaratkan saja ya, gambar kasarnya itu ini orang kaya yang memberikan sedekah kepada fakir miskin ataupun yatim piatu, seperti itu. Nah, itu untuk sedekah secara contohnya. Selain itu juga contohnya bisa misalkan kita bertemu dengan orang pemulung yang di pinggir jalan, kita sisihkan uang sebagian untuk pemulung itu dengan niat bersedekah. Ataupun bisa dengan contoh lainnya seperti zakat ataupun kotak infak atau kotak amal ketika sholat Jumat nih, laki-laki, seperti itu. Terus selanjutnya hibah. Untuk hibah ini pengertiannya itu seseorang hampir mirip sama-sama ya, sedekah, hibah, sama hadiah. Cuman nanti ada perbedaan sedikit. Nah, untuk pengertian hibah itu seseorang yang memberikan suatu harta benda lebih identik dengan harta benda yang lebih banyak jumlahnya. Lebih banyak jumlahnya maksudnya itu seperti rumah, tanah, ataupun mobil atau lainnya, seperti itu. Dengan niat ya sama, ridho Allah dan ikhlas dan secara sukarela. Tapi itu biasanya tertulis atau notulensi secara hukum ataupun secara formal, seperti itu. Itu lebih mirip ke
warisan. Kalau warisan kan dalam ruang lingkup keluarga, sedangkan hibah itu bisa dalam ruang lingkup di luar keluarga. Kayak misalkan contoh saya memberikan menghibahkan kepada Mas Dias sebuah mobil ataupun rumah dengan sukarela atau ikhlas. Seperti itu untuk contohnya. Untuk contoh lebih kecilnya lagi seperti ini. Ini itu ibaratkan kata ya. Ibaratkan kata ini seorang siswa yang mendapatkan beasiswa lah ya. Beasiswa dari kepala sekolahnya. Kayak misalkan beasiswa dalam seminggu dapat 20.000 seperti gambar seperti ini maksudnya. Kayak misalkan nggak beasiswa itu kan bermacam-macam ya. Bisa mungkin dalam 1 semester, per minggu mungkin. Secara kasarnya seperti itu untuk contohnya. Untuk selanjutnya itu hadiah. Hadiah itu lebih identik dengan pada event-event tertentu. Kayak misalkan mungkin pernikahan ataupun ulang tahun ataupun dengan tujuan maksud kayak untuk sebagai apresiasi bentuk kepada seorang tersebut karena telah melakukan sesuatu seperti itu. Paham ya anak-anak? Nah, untuk contohnya seperti ini nih dalam gambar. Gambar ini menunjukkan bahwa sekelompok orang yang telah mengikuti perlombaan badminton. Seperti ini ya, badminton. Nah, itu telah memenangkan perlombaan tersebut dan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat itu ialah bentuk suatu apresiasi kepada anak-anak atau sekelompok orang tersebut yang telah memenangkan atau mengikuti perlombaan tersebut. Paham ya? Hadiah itu enggak hanya barang ataupun benda, melainkan juga bisa pengalaman. Contohnya kegiatan pramuka. Pramuka misalkan kita mengikuti pramuka tersebut, terus kita mendapatkan lencana, itu sebagai hadiah. Begitu. Paham ya anak-anak? Oke, untuk selanjutnya Bapak minta 3 orang anak relawan saja. Kalau ada yang berani maju silahkan maju di depan langsung saja. Ayo, ada yang berani? Oke, terima kasih. Sini Mbak, di tengah. Bapak minta kalian boleh mengambil ada 3 gulungan kertas, silakan ambil langsung. Nanti kalian dibuka langsung baca, dimulai dari Mbak Luil. Silakan baca, nanti setelah membaca nanti kalian kolomkan atau masukkan itu ke dalam jenis apa, entah itu sedekah, hibah ataupun hadiah. Silakan Mbak. Oke, ini ada membagikan takjil pada bulan Ramadan. Ini masuknya sedekah. Ya, betul sekali. Beri tepuk semuanya. Nah, sekarang Mbak Felin, silakan. Ya, di sini ada kepala sekolah memberikan beasiswa ke beberapa siswa. Ini termasuk hibah. Hibah, betul sekali. Tepuk tangan semuanya. Oke, berarti menyimak semuanya ya. Pak Guru yang jelaskan tadi. Ya, silakan Mbak. Membagikan sembako pada fakir miskin. Itu termasuknya sedekah, Pak. Oke, betul sekali. Beri tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang kan udah tadi ada sedekah dan hibah. Hadiahnya mana? Untuk hadiahnya Bapak langsung contohkan sekarang ya. Untuk hadiahnya karena kalian telah berani maju ke depan, terus sebagai apresiasi Bapak kepada kalian, Bapak berikan adalah hadiah spesial untuk kalian bertiga, itu sebuah gantungan kunci. Ya, silakan ambil. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Untuk yang lainnya nggak usah berkecil hati. Ada permen nih buat kalian semua untuk satu kelas. Kalian bisa minta kepada ketua kelas ya. Ketua kelasnya nanti membagikan ke seluruh anggota kelasnya. Oke. Mungkin untuk kesimpulannya ya. Kesimpulannya untuk perbedaan dan ya silakan. Oh ya mohon maaf ya. Silakan untuk dulu kembali. Oh ya maaf. Untuk kesimpulannya, jadi kalau sedekah itu bisa kita bawa hingga meninggal ataupun mati karena ada sedekah jariah. Kalau misalkan hibah, kalau hibah ini itu identik lebih dengan harta benda yang lebih besar bentuknya. Kalau hadiah ini lebih identik dengan pengalaman sama event-event tertentu atau kegiatan-kegiatan tertentu sebagai apresiasi. Begitu ya? Paham? Oke, mungkin cukup sekian, terima kasih untuk materinya hari ini. Karena Bapak hanya mengutas atau sekilas materinya hari ini, untuk minggu pertemuan ke depan mungkin akan menjelaskan tentang materi sedekah terlebih dahulu. Kalian belajar terlebih dahulu untuk pertemuan ke depan ya. Oke. Mungkin cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu cek kehadiran dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Apa masuk semua? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah masuk semua. Oke, jadi pada pelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang toharoh, yaitu proses bersuci dalam agama kita. Nah, fokus kita hari ini adalah macam-macam air yang berkaitan dengan toharoh dan bagaimana alat-alat bersuci digunakan dengan air tersebut. Oke, sebelum kita mulai masuk ke materi hari ini, ada yang masih ingat apa yang kita pelajari minggu lalu? Mbak Sita? Betul, jadi kita telah membahas tentang konsep bertoharoh, terus pentingnya bersuci dan berbagai alat yang digunakan dalam proses bertoharoh. Oke, coba perhatikan pada gambar ini. Ini merupakan contoh penggunaan air, yaitu untuk yang pertama betul, yang kedua yang ketiga yaitu menyuci pakaian, yang keempat yaitu mandi. Oke, jadi bertoharoh adalah merupakan bagian integral dari ibadah kita dan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dengan memahami berbagai macam air dan bagaimana cara menggunakannya dengan benar, kita dapat melakukan ibadah dengan lebih baik dan kita selalu bersih dan siap untuk beribadah. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah pada akhirnya kalian akan diharapkan dapat mengenal dan memahami berbagai macam air yang digunakan dalam bertoharoh. Yang kedua yaitu menjelaskan fungsi masing-masing jenis air dalam proses bersuci. Yang ketiga yaitu mengetahui benda-benda selain air untuk bersuci. Nah, kalian akan belajar bagaimana cara menggunakan berbagai jenis air seperti air mutlak, air mustakmal, air mutanajis, dan air musyamas. Nah, kita juga akan membahas bagaimana setiap jenis air berfungsi dalam proses bertoharoh. Yang selanjutnya yaitu lingkup materi kita hari ini yaitu mencangkup yang pertama, definisi dan jenis-jenis air yang digunakan dalam bertoharoh, yaitu seperti air yang tadi, yaitu air mutlak, air mustakmal, air mutanajis, dan air musyamas. Yang selanjutnya yaitu peran masing-masing air dalam proses bertoharoh. Yang ketiga yaitu cara menggunakan alat-alat bersuci dengan benar dan dalam konteks air yang berbeda. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana Ibu akan menilai pemahaman kalian, yaitu melalui beberapa metode. Yang pertama, yaitu tanya jawab selama pelajaran. Jadi untuk melihat pemahaman konsep kalian apakah sudah paham atau belum. Terus yang kedua yaitu kuis singkat di akhir pelajaran untuk mengevaluasi penguasaan materi. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, jadi kita tinjau kembali ya hal-hal penting yang kita pelajari. Nah, kita telah membahas mengenai jenis-jenis air seperti air mutlak, air mustakmal, air mutanajis, dan air musyamas, serta bagaimana masing-masing digunakan dalam bertoharoh. Nah, apakah ada yang ingin menyimpulkan? Oke, Mbak Felin. Ya, air suci yang mensucikan itu air mutlak, kemudian air suci tapi tidak mensucikan itu air mustakmal, air mutanajis itu air terkena najis, kemudian air suci mensucikan tapi makruh penggunaannya itu air musyamas. Betul, tepuk tangan untuk Mbak Felin. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Oke,
Jadi Ibu kasih tugas ya untuk pertemuan kali ini berkaitan dengan pengaplikasian pengetahuan tentang air dan alat-alat bertoharoh untuk dikumpulkan minggu depan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita lanjutkan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, selanjutnya Bapak mau mengabsen dulu ya kehadiran dari siswa Mas Ferdi. Oke, Mas Dias. Hadir semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, pernahkah kalian mendengar tentang sifat-sifat Allah? Oke, jadi sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Nah, pertemuan kemarin kan kita sudah mempelajari tentang sifat wajib. Sekarang kita akan mempelajari tentang sifat mustahil bagi Allah. Yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kali ini yaitu mempelajari tentang sifat mustahil bagi Allah. Nantinya kalian itu mampu menyebutkan dan menjelaskan apa itu sifat mustahil bagi Allah. Dan untuk kompetensi dasarnya kalian cukup memahami ke-20 sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama ada pengertian sifat mustahil bagi Allah. Sifat-sifat mustahil bagi Allah adalah sifat yang mustahil atau tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Jadi karena bertentangan dengan kesempurnaannya. Jadi Allah adalah maha sempurna sehingga tidak mungkin memiliki sifat-sifat yang mengandung kekurangan dan cacat. Selanjutnya ada ke-20 sifat mustahil beserta penjelasannya. Tapi untuk pertemuan kali ini kita cukup mempelajari tentang 10 sifat mustahil bagi Allah. Oke. Yang pertama ada Adam. Yang kedua ada Hudus. Yang ketiga ada Fana. Yang keempat ada Mumathalat lil Hawadis. Yang kelima ada Ihtiyaj lil Ghairi. Yang keenam ada Taqayyud. Yang ketujuh ada Khuruj min al-imkan. Yang kedelapan ada al-jahlun. Yang kesembilan ada al-maut. Dan yang ke-10 ada al-khata.
Oke, jadi Bapak akan menjelaskan dulu. Yang pertama ada al-adam, yang artinya itu tidak ada. Jadi mustahil bagi Allah itu bersifat tidak ada, karena Allah itu bersifat wujud, artinya ada, yakni adanya Allah itu bersifat mutlak dan tanpa permulaan atau tanpa akhir. Yang kedua ada hudus. Hudus itu artinya baru. Jadi mustahil bagi Allah untuk bersifat baru atau terbentuk, karena Allah itu bersifat kidam, artinya terdahulu dan tanpa permulaan. Yang ketiga ada fana. Fana itu artinya binasa, yaitu mustahil bagi Allah untuk bersifat fana itu, yaitu binasa. Yang keempat ada mumatsalat lil hawadis, artinya menyerupai makhluknya. Jadi mustahil bagi Allah untuk menyerupai makhluk atau memiliki sifat makhluk, karena Allah itu bersifat mukhalafatul lil hawadisi. Yang kelima ada ihtiyaj li ghairihi, atau memerlukan sesuatu selain dirinya. Jadi mustahil bagi Allah untuk memerlukan apapun, bantuan apapun dari siapapun, karena Allah itu bersifat qiyamuhu binafsihi, yaitu berdiri sendiri dan tidak tergantung pada siapapun. Yang keenam ada taqayyud, artinya terikat. Jadi mustahil bagi Allah untuk bersifat taqayyud, artinya terikat, karena Allah itu bersifat tadi qiyamuhu binafsihi, yaitu tidak terbatas oleh dimensi waktu atau ruang. Yang ketujuh ada khuruj min al-imkan ila al-wujud, artinya keluar dari kemungkinan menjadi wajib. Jadi mustahil bagi Allah untuk berubah dari kemungkinan ada menjadi wajib ada, karena Allah itu bersifat wajib wujud, artinya wajib adanya secara mutlak. Yang kedelapan ada al-jahlun, artinya bodoh. Jadi mustahil bagi Allah untuk bersifat bodoh, karena Allah bersifat ilmun, artinya maha mengetahui, yaitu mengetahui segala sesuatu yang segala sesuatu dengan sempurna. Yang kesembilan ada al-maut, artinya mati. Jadi mustahil bagi Allah untuk mati, karena Allah bersifat hayyan, artinya hidup, kekal dan tidak akan pernah mati. Yang terakhir ada al-khata, artinya salah. Jadi mustahil bagi Allah untuk bersifat salah, karena Allah bersifat asidik, artinya maha benar dalam segala ucapan dan tindakan. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama ada keyakinan yang teguh, yang kedua ada menghindari syirik, yang ketiga ada memperkokoh iman, yang keempat ada berakhlak mulia. Yang pertama itu ada keyakinan yang teguh. Jadi mereka itu memiliki keyakinan kuat bahwa Allah adalah maha sempurna dan tidak mungkin memiliki sifat yang tidak sesuai dengan kesempurnaannya. Yang kedua ada menghindari syirik. Jadi mereka menjauhi segala bentuk syirik atau menyekutukan Allah, baik dalam sifat maupun perbuatan. Oke, apakah sudah paham semuanya materi dari Bapak? Kalau sudah paham, mungkin Bapak tes ya seberapa paham kalian terhadap materi yang sudah Bapak sampaikan. Bapak akan kasih satu pertanyaan kepada Mas Ferdi. Coba sebutkan pengertian mustahil bagi Allah. Oke, betul. Beri tepuk tangan buat Mas Ferdi. Oke, mungkin itu saja materi dari Bapak. Oke, sebelum Bapak tutup, kalian mungkin untuk evaluasinya kalian cukup membuat PR ya, untuk merangkum kembali materi yang sudah Bapak sampaikan. Mungkin itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran dimulai, lebih baiknya untuk kita berdoa dulu. Untuk pemimpin atau ketua kelas bisa dipimpin terlebih dahulu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk selanjutnya Bapak absen dulu ya. Mas Fegi. Oke, Mas Dias. Hadir. Oke, siap. Berarti udah hadir semua, alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, apa kabarnya anak-anak hari ini? Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang iman. Ada yang udah pernah tahu atau mungkin tahu ada berapa iman itu? Ada berapa? Ada 6. Oke, betul. Iman itu ada 6. Dan apa sih arti dari iman itu? Iman itu yang pertama adalah percaya dan membenarkan. Itu adalah iman. Nah, lebih luasnya lagi, iman itu yang pertama meyakini di dalam hati, mengucapkan di dalam lisan, dan melakukan di dalam perbuatan. Seperti itu. Nah, ada berapa iman kepada ada berapa iman itu? Ada berapa rukun iman? 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab dan oke, selanjutnya iman kepada nabi dan rasul. Selanjutnya iman kepada hari oke, yang terakhir iman kepada oke. Nah, di pagi hari ini Bapak membawa ada sebuah kertas. Ini nanti saya bagikan buat teman-teman ya, yang berani nanti memasang kertas ini diurutkan ya. Nanti iman itu diurutkan dari 1 sampai 6. Dan nanti yang sebelah sini juga ada malaikat, nanti diurutkan. Yuk, siapa yang berani? Mas Fegi, monggo. Nih, diurutkan terlebih dahulu ya. Diurutin di belakang sama teman-teman. Oke. Nah, sambil menunggu Mas Fegi mengurutkan itu iman, rukun iman dan beberapa malaikat, kita lanjut ya. Apa sih sebenarnya perbedaan atau persamaan antara iman dan takwa? Ya, ada yang tahu? Belum. Dari katanya iman dan takwa itu sebenarnya hampir-hampir mirip ya, karena ya, tapi dalam pengertiannya atau dalam implementasinya itu berbeda. Iman itu percaya dan yakin, dan ketika takwa adalah hasil dari iman yang kuat. Nah, ketika iman kita kuat, berarti itu hasilnya adalah takwa. Nah, contoh orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Ada orang jalanan yang hidup di jalanan, mereka Islam dan mereka iman bahwasanya mereka percaya adanya Allah dan sebagainya sampai rukun iman ke-6, tetapi mereka tidak melaksanakan sholat. Nah, apakah itu bisa dikatakan bertakwa? Tidak. Nah, tidak. Jadi memang orang yang beriman itu tidak mesti bertakwa, tetapi ketika orang bertakwa itu pasti beriman. Nah, itu kesimpulannya antara iman dengan takwa. Selanjutnya, apakah kalian semua percaya adanya nabi dan rasul? Percaya. Pernah lihat atau enggak? Belum. Nah, terus percayanya di mana? Percaya. Di dalam hati. Ya. Oke, ya berarti kita percaya di dalam hati seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ya, sambil menunggu Mas Fegi, ini lama banget sama Mas Zainal, kita lanjut untuk bersolawat terlebih dahulu kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga dengan selawat ini kita semua kelak menjadi mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Sallu ala Nabi Muhammad.
Yang bisa sholawat bisa langsung ikut aja ya. Oke. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, lagi ya bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oke. Ya, udah Mas Peggy udah selesai? Oke. Saya langsung ke depan. Nah, ini untuk yang sebelah sini itu rukun iman. Nah, sebelah sini ada beberapa malaikat. Coba Mas Peggy ke sini dulu. Jangan langsung itu ya. Coba. Ini udah benar belum dibaca sampai dari atas sampai bawah. Untuk rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Oke. Iman kepada malaikat. Oke. Iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, terus? Iman kepada nabi dan rasul. Iman kepada hari akhir dan iman kepada qada dan qadar. Oke, untuk yang malaikat. Oke, yang pertama ada malaikat Jibril, Oke. yang kedua Mikail, yang ketiga ada Israfil, yang keempat ada Izrail, yang kelima ada Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Oke, udah betul semuanya ya? Oke, tepuk tangan buat Mas Peggy. Oke, mungkin sekian pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tugas buat kalian semua untuk besok kalian mengerjakan LKS di halaman 30 ya, oke? Oke. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.